Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang sebaik-baiknya dan tetap semangat ya. Tahukah kamu apa itu Alzheimer? Alzheimer merupakan salah satu bentuk demensia. Gejala yang ditimbulkan cukup banyak, seperti kehilangan memori atau ingatan. Namun, kehilangan memori ini bukan satu-satunya gejala dari penyakit ini ya. Masih banyak gejala lainnya, seperti apatis, hingga mengalami depresi berat saat penyakitnya memburuk. Penyakit ini berpotensi menyebabkan kematian, yang biasanya terjadi dalam waktu 12 tahun setelah timbulnya gejala loh. Gejala yang ditimbulkan cukup mengerikan ya. Semoga kita semua terhindar dari penyakit yang satu ini. Pada umumnya, gaya hidup berperan penting dalam penyakit Alzheimer. Orang dengan gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang tidak teratur, dan juga kurang beraktivitas, berisiko tinggi mendapatkan penyakit Alzheimer. Begitu pula sebaliknya. Selain faktor genetik dan gaya hidup, ternyata ada lagi loh hal lain yang menyebabkan Alzheimer, yaitu struktur otak. Otak terdiri dari miliaran sel saraf yang terhubung satu sama lain. Pada penyakit Alzheimer, koneksi antara sel-sel ini hilang. Ini dikarenakan protein menumpuk dan membentuk struktur abnormal yang biasanya disebut dengan plak dan kusut. Hingga akhirnya, sel saraf mati dan jaringan otak juga hilang. Selain itu, otak juga mengandung bahan kimia penting yang membantu mengirim sinyal antar sel. Orang dengan Alzheimer memiliki lebih sedikit pembawa pesan kimia di otak, sehingga sinyal antar sel tadi tidak bisa diteruskan. Dan hal penting yang perlu kita ketahui adalah bahwa Alzheimer ini merupakan penyakit yang progresif. Itu artinya bahwa penyakit ini secara bertahap, seiring waktu, lebih banyak bagian otak yang rusak. Ketika ini terjadi, lebih banyak gejala berkembang dan mereka, para pengidap penyakit ini, juga akan memiliki kondisi yang lebih buruk. Selain gejala secara singkat yang telah dijelaskan sebelumnya, juga ada loh gejala secara spesifik, misalnya pada bagian struktur otak. Yang mana gejala penyakit Alzheimer ini umumnya ringan pada awalnya, tetapi karena semakin banyak sel otak yang rusak seiring waktu, gejalanya semakin buruk dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Hal ini membuat mereka berbeda dari perubahan yang dialami banyak orang seiring bertambahnya usia, seperti menjadi sedikit lebih lambat dalam memikirkan sesuatu atau terkadang melupakan sesuatu. Selain itu, juga terdapat gejala secara umum pada penyakit ini. Namun, pada orang satu dengan orang lainnya yang mengalami penyakit Alzheimer, bisa saja mengalami pengalaman yang berbeda. Bagi kebanyakan orang, tanda-tanda pertama Alzheimer adalah masalah dengan ingatan mereka, khususnya kesulitan mengingat kejadian baru-baru ini dan mempelajari informasi baru. Hal ini dapat terjadi karena pada awal Alzheimer, kerusakan biasanya terjadi pada bagian otak yang disebut dengan hipokampus. Ini memiliki peran besar dalam memori sehari-hari. Namun, ingatan seseorang untuk peristiwa yang terjadi di masa lalu biasanya tidak terpengaruh pada tahap awal. Nah, terkait dengan struktur otak ini, semoga teman-teman dapat pahami dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, boleh banget nih teman-teman ajukan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, seiring berkembangnya penyakit Alzheimer, masalah ingatan biasanya akan lebih mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang, dan mereka bisa saja mengalami beberapa hal berikut. Yang pertama, mungkin mereka kehilangan barang. Misalnya, seperti benda-benda kecil yang sebenarnya penting bagi mereka, namun juga dapat mereka lupakan dengan mudahnya, seperti kunci, kacamata, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mereka bisa aja nih lupa sama nama temannya sendiri. Padahal sebenarnya udah berteman cukup lama. Apalagi teman yang baru. Orang yang mengalami Alzheimer dapat dengan mudah melupakannya.
Berikutnya, orang yang mengalami Alzheimer juga cenderung kesulitan dalam menentukan kata yang tepat dalam percakapan. Jadi jangan heran ya, apabila sedang berbicara dengan orang yang mengalami Alzheimer, arah percakapannya malah kemana-mana. Selain kesulitan dalam menentukan kata yang tepat dalam percakapan, orang yang mengalami Alzheimer juga dapat dengan mudahnya melupakan topik pembicaraan yang baru saja dibicarakan. Juga bisa terlupa akan acara atau kegiatan yang baru saja ia jalani. Selain permasalahan kognitif terkait dengan memori, orang yang mengalami Alzheimer juga cenderung memiliki permasalahan pada bagian pemikiran, penalaran, bahasa, dan juga persepsi. Misalnya, mereka mungkin mengulangi diri mereka sendiri atau berjuang untuk mengikuti suatu percakapan bersama dengan orang lain. Mereka melihat sesuatu dalam 3 dimensi dan menilai jarak. Naik atau turun tangga, atau mungkin juga memarkir mobil, biasanya jauh lebih sulit untuk dikerjakan oleh orang-orang dengan penyakit Alzheimer. Berkonsentrasi, merencanakan, atau mengorganisir. Nah, mereka mungkin kesulitan dalam membuat keputusan, memecahkan masalah, atau melakukan serangkaian tugas seperti memasak makanan. Orientasi mereka juga mungkin menjadi bingung, yang menyebabkan lupa akan hari atau tanggal hari ini. Seseorang pada tahap awal Alzheimer akan sering mengalami perubahan suasana hati. Mereka mungkin menjadi cemas, depresi, atau lebih mudah merasa terganggu. Banyak orang yang kehilangan minat untuk berbicara dengan orang lain, atau mungkin dalam aktivitas dan hobinya. Perubahan ini dapat menjadi tantangan bagi para penderita Alzheimer dan orang-orang yang dekat dengannya. Siapapun yang merasa kesulitan harus meminta dukungan dari dokter umum atau profesional lainnya. Dukungan yang tersedia untuk membantu seseorang hidup dengan baik dengan kondisi tersebut termasuk kepada perawatan obat dan perawatan dan dukungan tanpa obat. Orang tersebut harus memiliki kesempatan untuk berbicara dengan seorang profesional tentang diagnosis mereka yang dapat berupa mengunjungi psikiater atau layanan kesehatan mental, bisa juga dengan mengunjungi psikolog klinis, terapis okupasi, dokter umum, serta penasehat Alzheimer. Informasi tentang dukungan yang tersedia dan kemana harus mencari nasihat lebih lanjut sangat penting untuk membantu seseorang tetap sehat secara fisik dan mental. Profesional seperti dokter umum dan staf di layanan memori atau perkumpulan Alzheimer dapat memberikan saran tentang dukungan terbaik untuk membantu orang yang menderita Alzheimer dan orang yang merawat mereka. Paling penting, orang yang mengalami penyakit Alzheimer sangat membutuhkan dukungan dari kita. Tentu saja, teman-teman semua termasuk ke dalamnya. Minimal dengan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Tentu saja kita perlu usaha atau tindakan yang harus kita lakukan agar terhindar dari penyakit yang satu ini. Misalnya, seperti rutin berolahraga, karena olahraga dapat membantu mencegah masalah memori. Selain berolahraga, juga bisa dengan rutin mengkonsumsi makanan yang sehat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, dan juga kacang-kacangan yang fungsinya untuk membantu melindungi otak kita. Nah, sekian dulu ya serba-serbi dari Alzheimer dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.